Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali menganalisa candle ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menganalisa candle ya, demi tercapainya tujuan. Oke, langsung aja teman-teman biar tidak memperpanjang waktu. Di sini saya sudah screenshot chart dari aset Euro USD ya. Dan di sini chartnya ada sekitar 24 candle dalam time frame 1 menit, jadi 24 menit kurang lebih ya. Dan jika candlenya bullish saya kasih nomor di atas, jika candlenya bearish saya kasih nomor di bawah ya. Ini di bawah, ini di atas. Oke, langsung ke nomor 1 teman-teman ya. Di sini saya akan mencoba menganalisa candle by candle ya. Nomor 1 itu bisa kalian lihat candlenya tidak terlalu meyakinkan ya. Di sini juga kecil ya, tapi ini janganlah dianggap dulu, ini aja nomor 1 kecil. Dan kalau kita lihat dari IMA 200, IMA 100 ini sedang berdekatan ya. Artinya IMA yang seperti ini datar dan berdekatan, IMA besar menciptakan market yang ranging. Market ranging adalah market yang pergerakannya agak susah ditebak ya. Dan untuk penjelasan tentang market ranging bisa kalian tonton di video sebelumnya. Di sana bisa kalian buka-buka lagi. Dan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 candlenya bullish ya, bullish seperti ini adalah bullish penembusan ya atau break ya. Apalagi di sini ada yang namanya round atau round number ya. Di sini round number 9650. Dan ketika candle seperti ini ya, candle seperti ini, muncul candle besar, bullish seperti ini, dan price ada di zona atas dari deviasi 1 ya, ini bisa kita open posisi buy di sini dengan mengandalkan round number sebagai backup kita ya. Karena kan di sini belum ada pola reversal, belum ada. Kalau dia memang fake breakout, sebelumnya di nomor 2 ini dia harusnya udah turun ke bawah ya. Tapi dia tidak melakukan fake breakout dan dia menembus round number. Oke, nomor 3 itu candlenya bullish, dan kalau kalian open posisi di round number ini sudah profit. Kalau ya, kalau. Oke. Sekarang nomor 3 candlenya apa? Candlenya adalah candle yang memiliki wick atas wick bawah, artinya momentum sudah lemah ya, indikasi. Karena bisa saja di strong uptrend setelah candle seperti ini candlenya bisa bullish ya. Tapi di sini market ranging ya, bukan strong uptrend. Jadi indikasinya di sini momentum lemah. Sehingga nomor 4 adalah muncul doji. Di sini kita tidak bisa open posisi ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah candle lemah. Apakah kita bisa open posisi up atau sell, kita kurang yakin ya. Dan doji ini wick atas, wick bawah kurang lebih sama. Ini berarti bisa jadi adalah retracement dan bisa juga adalah tanda dari adanya reversal. Tapi kalau adanya reversal, dia belum membuat stall ya, dia belum membuat wick yang sama panjang. Jadi wick ini lebih panjang dari wick ini. Jadi ini masih ada yang namanya pembuatan puncak yang lebih tinggi atau higher high. Jadi tidak disarankan untuk open posisi sell. Oke, nomor 5 itu dikonfirmasi. Itu adalah candle continuation ya, atau candle bullish. Dan candle nomor 4 hanyalah retracement. Oke, setelah candle nomor 5 ini tidak disarankan dalam market ranging ya untuk melakukan yang namanya open posisi buy di sini. Walaupun jika open posisi buy kita bisa profit ya. Tetapi biasanya di market ranging seperti ini rawan juga yang namanya
fake breakout ya. Jadi di sini bisa dia bearish seperti itu. Kita tidak pernah tahu. Jadi kita cari saja momen-momen yang memang benar-benar kita rasa oke ya. Dan candle nomor 5 seperti ini bullish ya. Itu bukan inverted bullish hammer ya. Cuma candlenya bullish. Dan jika di sini dilihat pola penerusan gagal. Oke, di sini ada pola penerusan yang mana di sini adalah candle bullish, candle merah, candle bullish. Di mana candle bullish ini breakout ya. Dan ini merupakan candle penerusan. Dan ternyata candle ini menghasilkan yang namanya doji. Doji artinya dia tidak up, tidak down. Artinya dia diasumsikan gagal ya. Kalau ini berhasil, dia biasanya membentuk candle bullish di sini dengan ekor di sini. Oke, ini gagal ya. Dan di sana bisa dilihat bahwa pembentukan wick sudah mulai agak mencurigakan ya. Di sini wicknya sampai sini tingginya, kemudian di sini membentuk doji dan wicknya di sana. Artinya ini ada kecenderungan indikasi stall ya. Karena ini flat ya, ini ranging market. Di ranging market, market tidak akan terus ke atas seperti trending ya. Jadi nomor 6, nomor 7 sebenarnya kita bisa open posisi, tapi kalau kita jeli ya. Tapi untuk di sini jangan dulu lah open posisinya, karena siapa tahu ini hanya retracement atau di sini akan terbentuk doji lagi, kita tidak pernah tahu. Dan di sini yang kita tahu cuma dia stall ya, dia stall artinya dia tidak membuat puncak yang lebih tinggi dan dia mengkonfirm dengan gerakan candle bearish yang menciptakan evening star. Evening star ini polanya memang meyakinkan ya, tapi ingat sekali lagi ini adalah ranging market. Dan di market yang flat ini kita sebaiknya tunggu penerusan tren setelah adanya retracement. Maka kalau evening star, kalau di strong market ya atau strong pressure, dia biasanya tidak akan membuat candle seperti ini. Dia membuat candle bearish ya. Nah, kita di market seperti ini, kita harus tunggu retracement ya. Dan ini adalah nomor 8, candlenya mengkonfirmasi bahwa itu adalah retracement dari evening star. Kenapa? Karena satu, dia tidak melebihi 50% dari candle nomor 7 bodinya. Dan candle nomor 8 itu tidak membuat ekor yang lebih panjang ke atas, tapi dia membuat ekor yang lebih panjang ke bawah. Artinya ini candle retracement. Dan candle selanjutnya kita bisa open posisi sell di sini. Ini sebenarnya entry yang bagus ya, tetapi tidak terlalu aman ya. Tapi kalau di market seperti ini bisa kita ambil peluang untuk sell di sini karena ini retracement. Oke, dan candle ini adalah breakout ya, breakout dari ini. Kalau kita pakai deviasi 1 bagian atas ini di break, kemudian ini low-nya juga di break. Jadi ini adalah candle yang layak untuk kita open posisi sell di sini ya. Kenapa? Karena di sini ada pola evening star dan marketnya sedang flat antara 100 dan 200 EMA. Oke, nomor 10 candlenya seperti itu juga kurang meyakinkan. Di sini tidak disarankan untuk open posisi sell. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya 20 EMA. Siapa tahu di sini ada yang namanya reversal atau candle bullish ya. Oke. Kita tunggu konfirmasinya candle 11. Candle nomor 11 itu adalah Marubozu. Marubozu ya. Dan 3 candle ini namanya pola penerusan ya. Pola penerusan itu ada yang seperti ini, ada juga yang hanya 2 ini,
Ini juga indikasi penerusan bisa ya, karena ini kita asumsikan doji ya. Tapi karena ini di sini ada up ya, jadi kita tidak boleh entry di sini. Dan ternyata ini Marubozu dan nomor Marubozu ini close-nya di EMA ya. Tapi ingat sekali lagi, EMA-nya ini flat, market dalam keadaan ranging. Market EMA yang flat seperti ini biasanya agak lemah ya, dan dia tidak akan bertahan. Kita cari EMA yang agak naik posisinya seperti ini untuk bisa menciptakan yang namanya retracement ataupun reversal. Kalau yang datar seperti ini, apalagi kondisinya seperti ini, ranging, maka kecenderungan dia bisa menembus ya. Oke, itu nomor 11 dan nomor 12 itu dikonfirmasi oleh candle bearish ya. Dan ini candle penerusannya sukses ya. Jadi 3 candle ini adalah penerusan, dan candle penerusan sukses karena menghasilkan candle bearish nomor 12. Dan nomor 12 ini kita jangan open posisi sell lagi di sini ya. Kenapa? Kita lihat market ya. Karena market ranging dia tidak bertahan lama untuk downtrend ataupun uptrend. Dan sekarang muncul nomor 13 dikonfirmasi. Nomor 13 itu adalah bisa kita asumsikan sebagai dark cloud cover ya. Kenapa dark cloud cover? Satu, ini candlenya bearish ya. Kalau dia mau meneruskan, di sini harusnya ada doji atau candle seperti ini ya. Kalau dia mau meneruskan, dan ternyata di sini dia tidak membuat ekor, tidak ya, tidak membuat wick, dan dia melebihi 50% dari body candle ini. Ini kan candlenya lumayan kuat. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan akan terbentuk yang namanya dark cloud cover ya. Kalau kita mau ambil resiko ya, tentunya dengan money management yang tepat, kita bisa open posisi di sini. Tapi karena di sini entry aman itu bukan entry aman, karena di sini masih ada EMA ya yang bisa membuat bearish ya, atau di sini ada konsolidasi seperti itu, maka kita tidak mengambil open posisi. Dan kita tunggu konfirmasi, dan nomor 14 adalah konfirmasinya bahwa ini aktif ya. Dark cloud cover nomor 12 dan 13 aktif dan menghasilkan candle bullish. Seperti ini, menembus yang namanya round number yang tadi ya, ditembus. Dan juga dia close di atas dari deviasi 1 di sini. Nah, kalau candle yang seperti ini artinya dia di sini terjadi fake breakout ya. Dan candle fake breakout seperti ini di kondisi ranging market ini biasanya kuat ya. Sehingga kita bisa open posisi di sini. Kenapa? Karena di sini terjadi fake breakout dan polanya adalah dark cloud cover dan kondisinya ranging. Biasanya kondisi ranging ini dia cenderung pergerakannya agak liar, agak strong ya. Sehingga kita bisa open posisi di sini. Open posisi buy. Kemudian candle nomor 15 adalah bullish. Dan ini adalah juga continuation ya, atau candle penembusan. Apa yang ditembus? Yang ditembus adalah ini. Ini yang ditembus, dan ini cukup kuat ya, dimana di sini ada pola yang namanya evening star. Dan dia menembus dengan cukup bagus. Karena di sini belum ada pola reversal, maka kita harus meneruskan tren ya. Jadi kita open posisi di support. Ini kita pakai support dan kita open posisi buy. Oke, nomor 16 itu candlenya agak meragukan. Tapi kalau kita open posisi buy di sini kita sudah profit. Dan nomor 16 itu doji ya, doji seperti itu sangat tidak disarankan untuk open posisi buy di sini ya. Kenapa? Karena ini sekali lagi bisa jadi resisten ya. Dan kita tunggu konfirmasi nomor 17 itu bearish candlenya. Bearishnya juga masih mendapatkan rejection atau
penolakan ini dari bukan penolakan ya, tekanan dari support. Dan ini bukan pola ini ya, bukan pola evening star. Oke, di sini ada pola penerusan yang gagal. Oke, di sini saya maksudkan pola penerusan yang gagal karena sama seperti ini contohnya di sini. Jika dia bearish menembus dan ada doji, maka kalau dia meneruskan dia harusnya membentuk candle bearish. Di sini harusnya dia membentuk candle bullish ya. Tapi dia tidak membentuk, artinya kita tidak tahu apa yang terjadi, kemungkinan konsolidasi. Dan dia juga nomor 17 tidak membuat high yang lebih tinggi atau puncak yang lebih tinggi. Karena ini bisa dilihat seperti ini. Dan di sini juga membentuk ini. Ya. Kalau kita pakai chart pattern, ini akan menjadi yang namanya pennant atau symmetrical triangle ya di time frame kecil. Tapi lebih identik ke chart pattern pennant ya. Oke, nomor 18 kita tidak bisa entry buy di sini ya. Karena kita tidak tahu, dan ini ternyata candlenya bullish ya, candle bullish dan closingnya datar sekali. Candle bullish yang close kepalanya datar seperti ini, dan dia sebelumnya sudah ada pergerakan bullish, maka rawan sekali untuk open posisi buy atau kelanjutan atau penerusan di sini. Jangan, karena kenapa? Di sini juga ada yang namanya round number 9700 ya, yang sangat penting. Oke, jadi ini bukanlah penerusan tren. Kita tunggu konfirmasi nomor 19. 19 itu doji bearish ya. Doji bearish close di bawah dari round number ya. Dan di sini kita belum bisa open posisi ya, karena siapa tahu karena bearish ini tidak melebihi dari 50% ya. Jadi ini bisa jadi retracement dan ini bisa jadi bullish ya. Jadi jangan open posisi di sini. Dan kita lihat juga tekanan lagi up ya. Kemudian kita tunggu nomor 20 candlenya seperti ini. Nah, di sini membentuk pola yang namanya evening star. Tapi kita lihat dulu evening star. Kita lihat di sini candlenya ya. Ini ada wick atas, ada wick bawah. Dan dia tidak menembus yang namanya support. Di bawahnya ini ada support. Di sini juga ada yang namanya support ya. Karena di sini closing opening ya. Dan ada doji. Jadi candle ini, pola ini adalah pola yang tidak patut kita gunakan sebagai evening star ya. Karena kalau kita lihat di sini ini beda polanya. Di sini dia stall dan ini dia mengandung impulse ya. Ini bearish dan ini tidaklah bearish ya. Ini lemah bearishnya. Maka kita tunggu konfirmasi di support. Supportnya ya tadi masih di sini ya. Karena ini. Dan ternyata di support ada yang namanya weak impulse ya. Ini adalah weak impulse. Dan ini adalah pola evening star yang gagal ya. Yang gagal. Di sini karena dia tidak melebihi 50% dari ini ya. Dan weaknya juga masih membentuk puncak yang lebih rendah atau higher low. Jadi kalau open posisi di sini, ini ambil resiko sendiri saja ya. Untuk saya ini jangan open posisi karena siapa tahu ini adalah retracement ya nomor 21 dan ini bisa menjadi bearish. Tetapi nomor 2 ini mengkonfirmasi bahwa ini adalah bullish. Ini adalah bullish. Dan bullishnya ini berasal dari tekanan impuls dari support ya. Ini berarti wick ini mengandung impuls yang menghasilkan candle ini. Tapi sekali lagi di sini ada wick atas, wick bawah dan dia tidak menembus ini.
19.700. Jadi untuk candle ini saya tidak sarankan open posisi karena kemungkinan dia bisa menjadi bearish di sini karena di sini ada yang namanya price action juga ya ke bawah. Jadi siapa tahu dia akan turun di sini. Jadi tidak disarankan open posisi. Nah, setelah muncul candle 24, candle 24 ini adalah merupakan candle retracement ya, retracement dari ini. Dimana di sini melakukan breakout terhadap level ini dan ini retracement, kita bisa open posisi di nomor 25 up tentunya ya. Saya kurang ya tidak jelas ya, tapi ini kalau saya up di sini karena di sini ada support pada round number. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang chart analisa chart kali ini. Dan di sini ada market kalau disimpulkan ada ranging, ada up down ya. Ranging itu up and down seperti ini. Ada ranging, ada up, ada down, ada fake breakout di sini, ada uptrend ya dan uptrend. Di sini ada konsolidasi juga ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini penerusannya gagal. Kemudian di sini juga kalau kita analisa ini ada bullish engulfing setelah terjadi konsolidasi dan dia ini retracementnya ini gagal ya, bullish engulfing gagal. Artinya indikasi bahwa akan terjadi yang namanya konsolidasi ataupun retracement ya, karena di sini ada support. Oke teman-teman, itu penjelasan saya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menganalisa chart. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan salam trader.